wa ta'ala. Namun hari ini nikmat keamanan yang kita rasakan hari ini sudah mulai hilang, sudah mulai terjajah oleh kelompok-kelompok atau paham-paham radikal, paham-paham ekstrim, bahkan mereka paham anti Pancasila. Contohnya, kejadian baru-baru ini, bom bunuh diri di depan Polsek Astana Anyar Restabes Bandung, di mana pelakunya mengatasnamakan dirinya Islam, tapi tentunya ajarannya bahkan pemahamannya jauh dari ajaran Islam itu sendiri. Di mana Islam senantiasa mengajarkan keamanan, perdamaian, dan orang yang hidup di tengah-tengah Islam mereka akan merasakan aman, damai dan sejahtera. Islam tidaklah hadir kepada orang-orang yang senantiasa menebarkan kebencian, tidak. Olehnya itu, ketika kita masuk Islam, maka masuklah Islam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Hai sekalian orang beriman, masuklah Islam, belajarlah Islam secara menyeluruh dan janganlah setengah-setengah. Artinya apa? Ketika kita belajar Islam, ketika kita masuk Islam, maka belajarlah dengan guru-guru yang senantiasa mengajarkan tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab ketika semangat beribadah kita tidak didasarkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka bisa dipastikan orang seperti ini akan melahirkan paham-paham yang ekstrim, paham-paham yang radikal. Bahkan tidak jarang ketika ada orang yang tidak sepaham dengan dirinya, maka dengan mudahnya dia akan mengkafirkan orang itu dan dengan mudahnya akan menghalalkan darah saudaranya. Contohnya sekarang, mereka menganggap kita tagut, mereka menganggap kita kafir, dan ketika dia berhasil membunuh kita, maka mereka menganggap dirinya masuk surga. Na'udzubillah. Sungguh bertentangan dengan ajaran Al-Quran itu sendiri, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man qatala an-nasa bighairi nafsin aw fasadan fil ardi fa ka'annama qatala an-nasa jami'an." Barang siapa yang membunuh seseorang tanpa orang itu merusak di muka bumi ini, tanpa orang itu membunuh, wa ka'annama qatala an-nasa jami'an, maka bagaikan ia membunuh seluruh umat manusia di dunia ini dan kelak akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ingat, yang membedakan kita di hadapan, ingat, negara kita ini, apa yang salah dengan negara kita? Negara kita berdasarkan Pancasila, berasaskan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa? Berbeda-beda, bersuku-suku, tapi tetap satu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Hai sekalian manusia, kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, berbeda-beda, bersuku-suku. Untuk apa? Lita'arafu, untuk kita saling mengenal dan saling menghargai. Yang membedakan kita di hadapan Allah bukan karena kita merasa paling benar, bukan karena pengikut kita paling banyak, bukan. Tapi yang membedakan kita di hadapan Allah adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang membedakan kita di hadapan Allah adalah siapa yang paling bertakwa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala.